Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, saya perkenalkan diri. Ini identitas saya dari mahasiswa YKN Ambon dalam rangka praktek pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 10 dengan materi orang tua sebagai pendidik yang utama. Anak-anak sekalian, kita akan belajar topik kita hari ini. Orang tua adalah pendidik utama. Semua punya orang tua kan? Ada yang tidak punya orang tua di sini? Siapa yang tidak punya orang tua di sini? Hah? Semua punya orang tua? Masih lengkap bapak sama mama? Adakah yang tidak lengkap orang tuanya? Hah? Semua lengkap ya? Baik, puji Tuhan. Bersyukur kalau orang tua kita masih lengkap. Nah, itu tandanya kita masih bisa berkumpul bersama-sama orang tua, masih berada dalam pemeliharaan Tuhan, masih utuh keluarga kita. Dan kalau kita punya orang tua, ya dihormati orang tua, karena itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu, lanjut umurmu. Jadi siapa yang tidak menghormati orang tuanya, tandanya ya, dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tidak akan panjang usianya orang yang tidak menghormati orang tua. Kalau kamu baca-baca berita, nonton media-media, televisi kan banyak, bukan ada video-video apa yang sempat viral kemarin itu, ada anak tendang orang tuanya gara-gara tidak dikasih uang, kecanduan game online, habis paket datanya, minta uang sama orang tuanya nggak kasih, apa yang dia tendang orang. Itu orang yang tidak menghormati, anak yang tidak menghormati orang tuanya. Masih banyak dari kasus-kasus yang lain, di mana banyak anak itu tidak menghormati orang tua. Saya berharap kamu semua di sini jangan seperti itu. Orang tua kita itu adalah wakil Allah di bumi. Dia adalah guru kita, dia adalah pemimpin kita, dia panutan kita. Jadi harus dihormati. Karena itu saya katakan tadi, bersyukur kalau kalian semua masih punya orang tua. Karena ada masa saat di mana kita itu merindukan orang tua kita atau orang tua kita. Karena itu kalau masih ada orang tua ya syukuri. Balas budi sebesar-besarnya. Jangan dari kecil orang tua sudah capek didik kita, besarkan kita. Sudah besar, sudah berkeluarga lagi, malah membebani lagi orang. Banyak anak-anak seperti itu, ya. Jadi harapan Bapak, kalian jangan seperti itu, ya. Hormati orang tua kalian. Dan itu perintah dari Tuhan. Namanya perintah berarti harus dilakukan. Tuhan bilang, hormati orang tuamu. Itu kan dalam hukum yang ke-10. Itu berapa itu menghormati orang tua? Untuk menghormati. Keempat atau kelima? Keempat, ya. Menghormati orang tua. Kelima lah, bisa keempat. Ingat dan teruskan hari Sabat, menghormati ayah dan ibu. Ya kan? Kelima kan? Ya. Bisa kalian. Orang tua adalah pendidik utama. Kenapa orang tua disebut sebagai pendidik utama? Kok bukan guru yang harus menjadi pendidik utama? Si Christopher, kenapa bukan guru yang harus jadi pendidik utama? Kok orang tua kita yang disebutkan sebagai pendidik utama? Kenapa bukan
Kan guru yang mengajar kita setiap hari. Mulai dari SD, dari TK, SD, SMP, SMK, kan guru itu yang mengajar kita. Tapi kenapa disebutkan di sini justru orang tua kita itu disebut sebagai pendidik utama? Kenapa? Apa alasannya? Karena dia yang mengasuh kita dari kecil. Karena dia mengasuh kita dari kecil. Ada lagi yang lain? Apa? Sheila, Kesha? Kenapa bukan orang tua kita yang disebut sebagai guru yang? Kenapa bukan guru kita yang disebut sebagai pendidik yang utama? Kok orang tua kita yang disebut sebagai pendidik utama? Kenapa? Lalu orang tua kita belum tentu pendidikannya itu sebagai guru, tapi dia disebut sebagai guru. Kenapa? Ya, karena orang tua kita itu yang pertama-tama mengajarkan sesuatu, yang mengajarkan kita berbicara itu siapa? Orang tua. Yang mengajarkan kamu itu berjalan siapa? Orang tua. Orang tua. Ya. Kamu makan yang baik, menulis yang baik, jangan kanan kiri, kanan kanan, sampai mengajar itu. Orang tua. Ya. Banyak lagi yang mengajar kamu harus di gereja, harus berdoa, siapa? Orang tua. Dan yang paling dekat dengan kita adalah orang tua. Makanya dia disebut sebagai pendidik yang utama atau guru yang utama. Gimana dia? Kau pernah dengar cerita di sekolah minggu ada anak yang tidak menghormati orang tuanya? Belum pernah. Roni, kau pernah dengar Roni? Masa ada cerita anak yang tidak menghormati orang tuanya? Ada di kitab Injil itu, dia menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Dia meminta bagiannya, kemudian dia pergi berpoyak-poyak menghabiskan hartanya, warisannya. Setelah habis uangnya, hartanya, baru dia ingat sama orang tuanya. Cerita tentang apa itu? Hah? Anak yang hilang itu. Ya kan? Di kitab apa itu? Kalau kita pikir itu kan, seperti Matius, Injil Markus, Lukas, ada yang ini. Tahu ada yang bilang itu kan? Menghamburkan hartanya, warisannya. Jadi kan jual warisannya dari orang tua. Begitu dikasih, dia berpoya-poya sama temannya, main judi, main perempuan. Begitu habis, teman-temannya lari semua. Dia mau bekerja, nggak biasa bekerja. Apa yang dia makan? Dia makan sisa-sisa ampas makanan pergerakan orang pagi. Lalu dia teringat sama orang tuanya di rumah bapak itu banyak untuk makan. Ngapain saya di sini? Akhirnya dia kembali ke orang tua. Orang tuanya tolak ya dia. Orang tuanya musik punya nggak? Nah, kenapa enggak? Iya, karena dia adalah anak yang dirindukan, anak yang dianggap telah hilang, kembali lagi pada orang tuanya. Walaupun diceritakan kakaknya itu marah besar, kenapa anak ini kok sudah menghabiskan harta orang tua, datang lagi kembali lagi. Makanya kan marah-marah kita gitu. Tapi orang tuanya mengingatkan, nah dia itu adikmu yang saudaramu. Itu gambaran orang tua itu. Orang tua yang diceritakan dalam kitab Injil itu, anak yang tidak itu adalah gambaran Tuhan itu yang juga selalu terbuka tangannya untuk menerima siapa saja orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang telah sadar bertobat mau kembali ke Tuhan. Sebesar apapun dosanya, Tuhan itu siap mengampuni. Dia siap menerima. Itu gambaran. Bapak kita itu bapak yang mengasihi.
selalu membuka tangannya untuk orang-orang yang berdosa, yang bersalah, yang mengaku dosanya bersama. Jadi jangan berpikir saya sudah banyak sekali dosa saya, kesalahan saya, sepertinya tidak bisa diampuni. Tidak, Tuhan itu maha pengampun. Kalau orang tua saja dia bisa mengampuni anaknya, apalagi Tuhan pasti dia akan mengampuni. Ya, tapi jangan sampai tidak seperti hati yang tua. Orang tua setengah mati cari uang, cari harta, atau kita yang enaknya menghamburkan harta orang tua. Seharusnya kita ini balas budi. Apa yang sudah dikeluarkan orang tua kita, ya kita berikan kepada kita kembali kepada orang tua kita. Ya mungkin orang tua kita tidak membutuhkan harta kita uang kita, tapi perhatian kita kepada orang tua, itu sudah mungkin senang orang tua itu. Ya, dia pasti senang itu berarti. Kenapa? Kalau ada anak yang masih memperhatikan orang tuanya itu, pasti orang tuanya senang banget. Kenapa? Banyak anak itu karena kesibukan itu orang tuanya ditaruh di mana? Di panti jompo, di tempat-tempat penitipan itu. Kalau di bagian-bagian terluka itu kan biasanya mereka orang-orang tua itu ditaruh di panti jompo. Kenapa? Tidak ada yang ngurus, sibuk mereka, sibuk semua mereka. Tapi di budaya timur kan jarang atau tidak lazim, atau mungkin hal yang tidak baik dalam orang tua kita itu sudah tahu di panti jompo. Tapi kenyataannya ada seperti itu, orang tua di panti jompo. Ya mungkin karena dia sudah sendiri atau entah di mana, jadi taruh di panti sosial panti jompo. Mudah-mudahan kita sebagai anak tidak ada seperti itu. Semiskin-miskinnya kita, sesusah-susahnya kita, ya tetap dipelihara orang tua itu. Jangan disalahkan. Karena kita ini ada karena orang tua kita. Kalau anak tidak menghormati orang tuanya, nanti kamu juga punya anak, dia tidak akan menghormati kamu. Yakin saya. Tidak akan menghormati juga kamu. Buah yang kamu tanamkan itu namanya. Karena kamu tidak menghormati orang tuamu, jadi juga dia tidak akan menghormati. Nah, kira-kira apa tanggung jawab orang tua itu bagi kita? Atau apa tanggung jawab orang-orang tua itu dalam keluarga? Ada nggak yang bisa jawab? Kira-kira apa tanggung jawab orang tua terhadap anak? Tanggung jawab orang tuamu kira-kira apa? Selak apa tanggung jawab orang tua terhadap anak kira-kira? Apa keras? Mendidik anak apa lagi? Nafkahi anak apa lagi? Ustaz, apalagi kira-kira tanggung jawab orang tua terhadap anak? Kali mendidik anak, apalagi anak, apalagi memelihara, apalagi melindungi, ya, menjaga. Kamu bisa sekolah ini usaha atau usaha orang tua? Orang tua. Kan sekolah. Kamu bisa makan itu karena kamu kerja atau karena orang tua yang kerja? Orang tua. Orang tua yang kerja kan? Kamu bisa beli pakaian, bayar uang seragam, bayar uang praktek, baju itu, uang orang tua itu. Semiskin-miskinnya orang tua, walaupun dia mungkin pekerjaan yang seragam, tapi kalau untuk pendidikan anak, biasanya dia akan usahakan. Ya. Kalau tidak ada uang, tapi dia tetap akan berpikir harus ada uang kebaikan supaya dia bisa beli seragam, beli sepatu. Tanggung jawab dia orang tua itu.
Jangan berpikir enak ya orang tua itu. Kadang-kadang anak-anak baru tamat sekolah SMA, SMK, ditambah, minta kawin, pikir gampang kalau kawin, pikirnya gampang. Berkeluarga itu pikir gampang. Tanggung jawabnya kasih makan keluargamu, kasih makan anakmu. Belum lagi akan tinggal dengan saudaramu dan orang tuamu. Memang kita harus makan berkeluarga. Jadi orang tua tidak gampang. Dalam kondisi ekonomi yang sekarang seperti ini, kalau perhatikan banyak orang mau bekerja, cari pekerjaan susah. Orang yang sudah bekerja banyak yang di apa? PHK, dipecat, apalagi kalau tidak bekerja. Karena itu jangan juga membanding-bandingkan orang tua kita dengan orang tua teman yang lain. Orang tua yang sama enak kerjanya, dia naik mobil, naik motor, kok bapak saya ini yang penting orang tua kita masih bisa bekerja, ya kamu syukuri. Sekarang tanggung jawabmu keluarga dengan baik, supaya dengan badan yang baik nanti kamu mudah-mudahan juga mendapatkan pekerjaan yang baik, lebih baik lagi dari kamu bisa membanggakan orang tua. Iya nggak? Amin. Amin. Supaya kita semangat. Itu tadi tanggung jawab saya, mendidik, membesarkan, mencarikan makan, menyekolahkan kamu, mendadak kamu. Sementara orang tua itu tidak waktu, lapar, kerja terus. Tidak ingat pulang terus, sudah malam, kerja terus. Kenapa? Ini tuan sudah malam tuan, saya uang supaya makan mahal-mahal. Jangan juga memaksa orang tuamu. Sampai saya harus sama dengan HP-nya teman saya yang bayarnya apa itu? Yang mahalnya apa? Yang iPhone. Jangan paksa orang tua, kasihan seperti itu. Sudah bisa kamu kasih makan, dikasih sekolah, kamu sudah harus bersyukur sama orang tua. Ya, sudah bersyukur. Banyak loh anak-anak itu tidak bisa makan, mau sekolah naik ke sekolah. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu. Karena itu bersyukurlah kamu kalau orang tuamu masih bisa bekerja, masih mampu kasih sekolah kamu, masih mampu kasih sekolah kamu. Ya, ya diperhatikan itu ya. Supaya kamu jangan apa? Jangan seenaknya. Dulu sudah pernah jadi anak, bagaimana dulu berlaku seperti anak, ngomong orang tua, sekarang jadi orang tua, sudah merasakan. Ternyata jadi orang tua itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tanggung jawabnya besar. Bisa anak, bisa sekolah, kuliah. Jadi jangan membuang sia-sia pengorbanan orang tua. Ya, orang tua pasti siang malam itu akan kami kasihkan usia, sekolah, lupa, warna, usia. Jadi anak-anak yang berhubungan sebenarnya. Kan ada lagunya sampai itu doa ibu. Siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi lagu itu doa ibu? Orang itu terutama mama ibu itu selalu doa kami. Bapak
tanggung jawab orang tua terhadap keluarganya atau anak. Sekarang kira-kira apa tanggung jawab kalian, kamu sama orang tua atau sama keluarga? Kalau tadi kan orang tua tanggung jawabnya itu kasih makan, memberikan nafkah, mendidik kamu, membesarkan kamu, memelihara kamu. Sekarang kebalikannya, kalau bapak tanya, apa tanggung jawab kamu terhadap orang tua atau keluarga? Apa kira-kira? Mereka, apa kira-kira tanggung jawab seorang anak sama orang tuanya keluarganya itu? Apa kira-kira? Satu sebutkan satu. Kira-kira apa tanggung jawabnya? Tadi orang tua kamu kan dari makan, mendidik kamu, membesarkan kamu, mendidik kamu. Kan tanggung jawab sama keluarga sama orang tua apa? Apa? Apa ini? Menjaga nama baik orang tua. Apalagi? Menghormati orang tua. Apalagi? Keisha, apa? Iya, membantu orang tua. Mas kan pernah bantu orang tua lagi. Kalau cuci baju, kamu masih cuci baju sama mama atau cuci sendiri? Orang tua cuci sendiri. Laki-laki ya kau kan cuci sendiri atau masih orang tua mencucikan baju? Hah? Orang tuanya kan tidak dibantu orang tuanya, ya kan? Kamu bantu orang tua di rumah? Hah? Kau sering bantu orang tua? Ini membantu orang tua, menghormati orang tua kita, menjaga nama baik itu menghormati. Kalau sampai orang tuamu, misalnya dede itu pernah tua, saya tampil, khotbah, melayani, anaknya tidak pernah di gereja, tidak pernah di apa berdoa, ya pasti nama baiknya orang tua itu tidak seperti orang tua. Harus kita menjaga nama baik orang tua. Ikuti orang tuamu itu panutan, tokoh dihormati dalam gereja, dalam masyarakat. Anaknya dalam ajar. Mengemudi mutil-mutil para di orang lain. Karena kakak kelasmu kemarin itu hadir satu keluar dari keluarga atau dia berhenti dari sekolah ini. Saya baru tahu setelah 2 minggu 3 minggu ternyata ya para orang tua itu apa? Panutan dalam jemaat, tokoh dalam masyarakat. Apa nggak mau orang tua? Kalau itu mau orang tua, kamu berarti kamu sebagai anak nggak bisa jaga orang tua. Karena hormati dan orang tua. Saya tidak tahu apakah anak itu masih sekolah. Itu kalau dia berhenti. Kalau saya sempat bilang dulu di kalangan. Saya nggak tahu apakah kamu sempat lihat sama teman-teman yang kelasnya minta aku sih yang saya simpan. Akhirnya nanti dia simpan, dia kasih dia temannya, baju baru. Oh, saya kenal dulu. Itu kelas. Kita sudah tahu, sudah banyak tahu. Jadi dia sudah dapat sanksi, namanya sanksi moral. Malu, dicintai sama teman-temannya, dicintai orang banyak. Ngambil barang orang, masuk ke warung, ngambil barang, dipikir tidak ada yang lihat. Ya memang tidak ada yang lihat, tapi ada apa? Kamu sekarang harus hati-hati ya, jangan pernah berpikiran yang udah, oh tidak lihat saya. Hati-hati, CCTV itu di mana-mana, di dalam juga ada. Hati-hati, jangan pikir tidak ada yang lihat saya. Perbuatan yang baik itu pasti akan ketahuan. Ya, berharap kamu belajar dari peristiwa itu.
Itu tadi ya. Tanggung jawab kita sebagai anak, menghormati orang tua dan membantu orang tua. Bantu orang tua. Apa yang saya bisa bantu? Ya, misalnya di rumah kamu perempuan bantu orang tua untuk diri, nyapu, cuci, ngepel. Kamu laki-laki ya bantu orang tua, bantu mama. Jangan lihat kalau kamu tahu sampah di ruang kesehatan, bantu bersihkan, nyapu. Kamu tahu orang tuamu kebun ternyata tidak asli, kamu orang tua. Kalau orang tuamu punya usaha warung, ya bantu jangan orang tuamu kita terus kamu aja. Tapi jangan pernah lupakan tugas utama. Apa tugas utama? Banyak juga anak itu keenakan bekerja, dia lupa sama sekolah, lupa sama tugas utama. Apalagi sudah dapat duit, lupa itu, lupa. Akhirnya apa? Harus bisa. Kenapa harus saya uang? Padahal itu uang kalau saya mungkin ya sementara saja. Itu selama itu. Ya, ini perhatikan sebenarnya. Nah, tanggung jawab kita juga sebagai anak. Selain menghormati orang tua, membantu orang tua, menjaga nama baik orang tua, kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya jadi berkat untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Kak duluan. Kita diskusi, saya kasih pertanyaan ya buat kamu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak tanya apa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, keluarganya, apa tanggung jawab anak terhadap orang tuanya. Kamu bisa menjawab ya? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang telah ulangi dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Maka ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih Tuhan atas berkat-Mu pada siang hari Tuhan telah memberikan kelancaran pada pembelajaran Tuhan. Engkau berkati Tuhan guru kami yang telah mengajar kami Tuhan. Biarlah apa yang diajarkan guru kami Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan, ini menjadi doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan ya.